Halo teman-teman, perkenalkan saya Firda Safitri. Dan saya Putri Suryani Utami. Kami adalah mahasiswi S1 Reguler Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 2020. Melalui video ini, kami akan membagikan salah satu isu terkait pelayanan kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah isu terkini pelayanan kesehatan. Adapun topik yang akan kami angkat pada video kali ini adalah mengenai RUU Kesehatan. Sejak diusulkan oleh DPR pada tanggal 17 Desember 2019, rancangan Undang-Undang Kesehatan hingga kini mengalami adanya pro kontra dari berbagai pihak. Salah satunya ialah organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Besar Dokter Gigi Indonesia atau PPPDGI, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPP, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Forum Peduli Kesehatan sepakat untuk menolak secara tegas adanya usulan rancangan tersebut. Namun, apa saja ya alasan mereka untuk menolak pengesahan RUU Kesehatan ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. RUU Kesehatan adalah rancangan undang-undang inisiatif DPR yang masuk ke dalam program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. RUU ini disusun dengan pendekatan Omnibus Law, yaitu metode yang akan mengubah beberapa undang-undang dengan menyederhanakan regulasi yang dinilai panjang dan tumpang tindih menjadi satu regulasi yang mengatur seluruhnya. Artinya, RUU Kesehatan akan mencakup berbagai regulasi yang terkait dengan kesehatan, mulai dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, hingga Undang-Undang BPJS, dan 13 undang-undang di bidang kesehatan lainnya. Melihat kondisi Indonesia saat ini, maka pemerintah mendorong pembentukan RUU Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan, RUU ini didasarkan pada tujuan untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kurangnya dokter umum dan dokter spesialis, pemerataan tenaga kesehatan yang masih sulit, sebagai upaya mewujudkan pilar-pilar transformasi kesehatan, serta salah satu dampak pandemi COVID-19 yang memicu diperlukannya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan melalui regulasi yang diperbaharui. Namun, pada kenyataannya, pembentukan RUU Kesehatan justru menimbulkan masalah baru. Salah satunya, dampak pembentukan RUU ini dirasakan oleh organisasi profesi kesehatan yang sepakat menolak pembentukan RUU atas beberapa alasan berikut. Pertama, penyusunan RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law dinilai tertutup dan minim partisipasi publik. Adanya penolakan dari sejumlah organisasi profesi mengindikasikan bahwa draft RUU Kesehatan yang telah disusun saat ini tidak melibatkan organisasi profesi kesehatan itu sendiri. Padahal, organisasi profesi merupakan representasi dari tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 96 dijelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus didasari oleh asas keterbukaan, yaitu memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan atau memberikan masukan pada setiap tahapan. Substansi yang terdapat dalam draft RUU Kesehatan yang beredar saat ini dinilai memarginalkan peran organisasi profesi kesehatan. Peraturan perundang-undangan yang mendasari kewenangan profesi kesehatan akan dihapuskan atau digabungkan atas alasan penyederhanaan aturan. Alih-alih menyederhanakan, pencabutan regulasi justru dinilai mengorbankan kualitas pelayanan serta mengambil alih peran organisasi profesi. Salah satu pelemahan peran organisasi profesi terlihat pada poin dalam draft RUU Kesehatan yang tidak lagi mewajibkan adanya surat rekomendasi organisasi profesi untuk mendapatkan surat izin praktik. Dalam pasal 235, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan surat izin praktik, tenaga kesehatan harus memiliki surat tanda registrasi, tempat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi. Padahal, surat rekomendasi itu tidak hanya mencakup aspek kompetensi saja, melainkan juga etika, disiplin, dan hukum kedokterannya. Dengan dihilangkannya surat rekomendasi dari syarat mendapatkan SIP, hal ini dapat berpotensi mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang baik. Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung. Namun, pada pasal 239 dari draft RUU Kesehatan, dijelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan. Kedudukan KKI yang berada di bawah Menteri Kesehatan memicu adanya pengambilan keputusan yang dapat diintervensi oleh Menteri. Padahal, seharusnya KKI menjadi organisasi independen dan diisi dengan orang yang paham di bidang kesehatan sehingga tercipta mekanisme check and balance yang baik.
Dalam laman websitenya, DPR mempublikasikan narasi RUU Kesehatan. Dalam narasi tersebut dijabarkan 22 poin pengaturan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan, di mana pada poin 10 disebutkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh konsil masing-masing kelompok tenaga kesehatan atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan. Pada RUU Kesehatan, STR berlaku selama seumur hidup. STR sendiri merupakan bentuk registrasi dan sertifikat kompetensi yang menandakan dokter tersebut memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melayani masyarakat. Saat ini evaluasi STR dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dengan diberlakukannya STR selama seumur hidup, maka akan sulit untuk dilakukan evaluasi dan menjamin kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan dokter masih relevan dan terperbarui dengan perkembangan zaman. Substansi RUU Kesehatan dinilai bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat dan tidak dapat menjamin penyelesaian masalah kesehatan saat ini. Misalnya, persoalan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang aksesibel bagi semua orang, hingga penanganan COVID-19 yang perlu untuk dievaluasi selama ini. Pada RUU Kesehatan pasal 234 disebutkan bahwa dokter WNA harus mengikuti adaptasi penilaian kelayakan praktik. Namun, pada pasal 235 disebutkan pengecualian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang telah berpraktik sebagai spesialis atau subspesialis paling sedikit 5 tahun di luar negeri atau merupakan ahli dalam suatu bidang unggulan tertentu dalam pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dan telah praktik paling sedikit 5 tahun di luar negeri yang akan didayagunakan di Indonesia, dilakukan evaluasi kompetensi melalui penilaian portofolio. Pengecualian ini seharusnya tak perlu ada karena lamanya praktik seorang dokter sama sekali tidak bisa menjamin bahwa mereka layak praktik dan ahli dalam bidangnya. Evaluasi kompetensi secara cermat terhadap dokter WNI lulusan luar negeri ataupun dokter WNA yang telah berlangsung selama ini penting tetap dilakukan dan bahkan perlu ditingkatkan untuk memastikan kelayakannya dalam berpraktik di Indonesia. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, masalah kesehatan di Indonesia masih sangat banyak, sehingga perlu adanya pembentukan regulasi yang mampu menjadi landasan dalam strategi penyelesaian masalah tersebut. Kedua, metode Omnibus Law yang digunakan dalam pembentukan RUU menuai kontroversi dari berbagai pihak. Karenanya, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut sebelum RUU tersebut disahkan. 3. Organisasi profesi berperan penting dalam mengelola dan mendayagunakan tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga mereka harus terlibat dalam setiap proses penyusunan RUU. Terakhir, substansi RUU Kesehatan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, mengingat masih adanya pasal-pasal yang dinilai merugikan satu atau banyak pihak. Pembahasan harus dilakukan secara matang agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan berikut merupakan saran yang dapat kami berikan terhadap penyusunan RUU Kesehatan yang masih berlangsung saat ini. Pertama, RUU Kesehatan harus memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan, memperluas akses dan meningkatkan kualitasnya. Dan yang kedua, RUU Kesehatan harus dapat memastikan negara hadir di bidang kesehatan dan bertanggung jawab memenuhi layanan kesehatan kepada masyarakat.